selamatkanku. Tiada terukur besar kasih setiamu kepadaku. Pengorbananmu Yesus memberikanku hidup. Kau beri
kami di mata-Mu, Bapa. Ini setiap pujian kami, Tuhan, hanya bagi-Mu. Kami naikkan hanya bagi-Mu, Tuhan. Yesus, terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Di hatiku terukir namamu, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat kataku, namun hanya karena murahmu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Di hatiku terukir namamu, di matamu terlukis wajahmu, bukan karena kuat kataku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski
kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Oh haleluya, Engkau merelakan anakmu yang tunggal Tuhan bagi kami. Oh haleluya. Yes. Saat ini kami datang Tuhan, kami mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian
amat agung, di mana Engkau berkorban untuk kami, di mana Engkau membebaskan kami dari segala kutuk. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau sayang kepada kami, sehingga Engkau rela mati di kayu salib, menderita untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu. Dan kami pastikan Tuhan, pengorbanan-Mu tidak akan pernah sia-sia dalam hidup kami. Kami akan terus mempertahankan keselamatan kami. Kami akan terus hidup kudus di hadapan-Mu. Kami akan terus hidup untuk memuliakan nama-Mu, Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami memuji, memuliakan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang maha besar, maha mulia, maha segalanya. Engkaulah harta yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapak Yesus. Sebentar Bapak, kami mau mendengar sebagian firman. Urapi kami semua. Beri kami hati yang seperti tanah yang subur, sehingga setiap firman Tuhan yang ditabur oleh-Mu pada pagi hari ini Tuhan, boleh kami terima dengan baik, dan kami renungkan dalam kehidupan ini. Bahkan kami lakukan dengan taat dan setia. Amin. Karena kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah keberhasilan bagi kami. Firman-Mu lah yang memberikan masa depan yang penuh dengan kemenangan. Firman-Mu lah yang memberikan kami masa depan yang penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Kami butuh firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan ya. Saya sendiri nggak sama istri ya, karena kalau sama istri berarti saya mesti nginep di sini 3 hari ya. Ada pekerjaan sana, ada anak-anak yang harus tetap berjalan ya. Puji Tuhan ya. Biasanya saya datang ditemani istri, ada teman ngobrol kalau pas lagi ngantuk ya. Tapi hari ini ya ngantuk ya, agak ngantuk karena saya berangkat pagi ya, bangun pagi berangkat pagi ya. Saya mau setel tip, rupanya sama anak saya USB-nya dicabut ya. Kenapa nih lagu muter lagu Cina, lagu Mandarin ya, dua-duanya lagu Mandarin bulak-balik. Kenapa kok yang ulang-ulang cuma 2 lagu saya ya, dalam perjalanan cuma 2 lagu Mandarin, yang satu instrumen Mandarin ya. Radio kan nggak bisa ya, begitu masuk pada larang aja sudah hawer-hawer radio ya. Radio masuk Jakarta ya, udah sampai Cawang nggak bisa. Saya cari mana nih ya sonora ya, nggak bisa, rupanya belum direkam ya. Sudahlah, jadi tenang, cuman nggak ada musik, sedikit agak ngantuk ya. Tapi saya bersyukur ya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di tempat ini. Kita mau merayakan Paskah. Amin. Hari pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa Yesus mesti datang? Kenapa Yesus mesti hadir di muka bumi? Dia Allah. Kenapa dia mesti keluar dari Allah? Sang firman ini kenapa mesti keluar dari Allah? Kenapa dia mau datang ke dunia? Ya. Kenapa? Nah, hari ini kita belajar kenapa Yesus ya 2000 tahun yang lalu dia mau mengorbankan dirinya untuk kita semua. Coba buka Yohanes 3 ayat 16. Kita mesti tahu dulu kenapa. Kenapa nih Yesus nih yang katanya adalah Allah. Ya, kenapa dia mau turun ke dunia? Capek-capek. Dia ada di tahta kerajaan Allah yang mulia. Ya, dia gak usah repot ngurusin kita manusia berdosa. Kenapa 2000 tahun yang lalu dia memutuskan untuk datang ke dunia? Ya, yang penuh dengan dosa. Dunia yang penuh dengan keserakahan. Dunia yang dalam keadaan tidak baik. Dikirim nabi-nabi, nabinya dibunuh.
Diingatin sama nabi, nabinya dibunuh. Ya, kenapa? Akhirnya memutuskan untuk datang ke dunia. Firman Tuhan mengatakan karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Amin. Kalau dia tidak begitu besar mengasihi dunia ini, mengasihi ciptaannya, dia gak mungkin mengirim anak yang tunggal. Firman Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia ini siapa? Ayo. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia ini siapa? Allah Bapa, ya. Tahu ya, Allah kita berapa? Satu. Ya, jadi mesti tahu dulu, Allah kita satu. Ya. Kan ada yang ngomong Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Yang benar Allah Bapa dan Putra dan Roh. Ya, walaupun Tritunggal semuanya juga berasal dari Allah. Ya. Sang Firman juga keluar dari Allah. Roh Kudus juga keluar dari Allah. Ya, satu pribadi tetapi ada Allah. Ya, ada Sang Firman, ada Roh Kudus. Ya, mesti tahu ya. Jadi kalau ditanya Allah kita berapa? Ada nggak ayatnya? Sebelum kita terusin, ada nggak ayatnya? Ada. Di mana? 1 Korintus 8 ayat 6. Sebelum kita melenceng, jadi Bapak Ibu mesti tahu dulu anak kita berapa. Jadi yang mengaruniakan anaknya, ya. Namun bagi kita hanya ada satu. Siapa namanya? Jadi tahu ya, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup, dan satu tuh Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kembali ke Yohanes 3 ayat 16. Jadi tahu ya. Jadi nanti kalau saya tanya, ia ini siapa? Mana? Sehingga ia Bapa. Allah yang kita sebut Bapa inilah. Karena begitu besar kasih Bapa, kasih Allah akan dunia ini, sehingga Bapa ini, Allah ini telah mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi mesti tahu dulu kenapa Yesus itu mesti datang ke dunia, karena Dia mengasihi dunia ini. Dia diutus oleh Allah, Allah Bapa. Yang di dalam Allah Bapa ini ada firman, ada roh. Nah, Sang Firman ini diutus ke dunia. Karena Allah Bapa mengasihi dunia ini, Dia berfungsi, Dia mau menyelamatkan manusia. Karena Allah tidak mau satu manusia pun tidak diselamatkan, karena Dia mengasihi kita. Amin. Jadi mesti tahu dulu kenapa Yesus mesti datang. Yang pertama karena Dia mengasihi kita, mengasihi dunia ini. Yang kedua, tujuan Yesus apa? Apa tujuannya? Kan udah jelas tuh, Dia datang karena Dia mengasihi. Tujuannya apa? Dia mau main-main di dunia ini. Dia cuma mau lihat ciptaannya. Ada tujuan khusus? Kan kita udah tahu nih, Dia datang karena Allah mengasihi kita, mengasihi dunia ini. Kedua, tujuan Dia datang kenapa? Yohanes 1 ayat 29. Pelan-pelan ya kita belajar. Jadi tiap tahun gak sekedar ngerayain Paskah, gak sekedar ngerayain Natal, ya, gak sekedar ngerayain Jumat Agung. Minggu nanti ada Paskah. Ya, Paskah itu ngerayain apa? Kebangkitan. Ya, kalau ini mah sejarahnya dulu Paskah mah keluar dari Mesir, ya. Ini tujuan Yesus datang, ya, tujuannya. Dasar Yesus datang karena Dia mengasihi. Tapi tujuan Dia adalah, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi tujuan Dia datang adalah Dia menghapus dosa dunia ini. Kenapa?
Kenapa? Ada dasarnya kenapa dia mau menghapus dosa dunia ini. Ada dasarnya karena dunia pada saat itu sedang banyak dosanya. Dunia tidak baik. Dunia jahat, manusianya pun jahat. Ya. Pilih mana, Yesus datang atau dihabiskan seperti Sodom dan Gomora? Pilih mana? Ya. Pilih mana, Yesus datang untuk menghapus dosanya, dosa dunia ini, atau dihabiskan seperti zaman Nabi Nuh? Pasti kita pilih yang ini, betul nggak? Sekarang dunia juga sekarang tidak baik. Ya, kita nggak tahu Yesus mau datang kedua kali. Amin. Ini kedatangan yang pertama. Tujuan Yesus adalah lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia. Amin. Amin. Tujuan dia. Nah, siapa Yesus ini? Kok dia bisa menghapus dosa manusia? Siapa Yesus ini? Siapa yang diutus oleh Bapa kita, yang katanya anak tunggal Allah? Siapa dia? Yang punya power, yang punya kuasa, yang disebut anak domba Allah, yang sanggup punya power untuk menghapus dosa manusia. Siapa? Siapa dia? Siapa sih Yesus sebenarnya ini? Kok kalau gue percaya sama dia, dosa gue bisa dihapusin? Siapa dia sih? Bahkan dosa dunia pun dia bisa hilangkan. Dia bisa tanggung dosa. Siapa dia? Ya, kita belajar. Jadi pertama, dasar Yesus datang karena dia mengasihi. Tujuannya menghapus dosa manusia. Baik. Tetapi kan kita mesti percaya, siapa dia? Kok dia bisa menghapus dosa saya? Siapa dia? Jangan sekedar kita tahu dia anak tunggal Allah Bapa di surga. Kita mesti lihat siapa Yesus ini sebenarnya. Amin. Amin. Ya, jadi kita mesti tahu. Jadi kalau kita punya rasa percaya diri bahwa Yesus ini sanggup untuk menghapus dosa saya, pasti kita akan berusaha untuk dekat dengan dia. Kalau kita yakin Yesus ini sanggup menolong kita, memberkati kita, bahkan menghapus dosa dan kesalahan kita, yang membuat hidup kita bisa diselamatkan, kita masuk dalam kerajaan surga. Kalau kita percaya, harus kita lebih lagi untuk mencari dia. Kita akan berusaha untuk semaksimal mungkin untuk mencari dia, karena dia adalah sumber segalanya. Amin. Kenapa Bapak Ibu nggak mau mencari dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa? Karena Bapak Ibu kurang yakin siapa Yesus ini. Saya kalau kenal seseorang dan dia bisa menolong hidup saya, bisa memberkati hidup saya, bisa melindungi saya, maka saya akan berusaha untuk cari dia dimanapun dia. Betul? Anda kenal dukun sakti yang kecil namanya Ponari? Ponari benar ya? Betul? Dukun sakti. Tinggalnya di mana waktu itu? Lupa. Ada yang tahu Ponari di mana? Sekarang udah gede, jangan dicari lagi. Nggak ada batunya soalnya udah hilang. Waktu Ponari ada di misalnya ada di Surabaya, iman timbul dari pendengaran akan firman. Sering dengar kita di Bandung kayak ini, Tangerang. Kita bicara Tangerang ya. Orang Tangerang mendengar tentang Ponari. Imannya karena sering dengar Ponari sakti, Ponari hebat, Ponari ajaib, bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Akhirnya timbul iman, percaya, betul? Waktu Anda yakin dan percaya, waktu Anda merasakan sakit atau ada tetangga sakit, saudara sakit, siapapun sakit, Anda pasti akan berjuang untuk mencari Ponari dimanapun dia berada. Karena Anda yakin kalau udah ketemu Ponari, segala penyakit disembuhkan. Amin. Itu juga kalau kita terjadi dengan Yesus. Kalau kita yakin bahwa dia sanggup
Dia sanggup. Allah yang punya kuasa, bahkan menghapus dosa kesalahan saya. Dan yang bisa membawa saya masuk dalam kerajaan surga hanya Yesus. Karena firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang bisa membawa kita masuk dalam kerajaan surga kalau tidak lewat Yesus Kristus. Amin. Jadi mesti tahu siapa Yesus ini. Yohanes 1. Kalau kita nggak terlalu yakin siapa Yesus ini, kita setengah-setengah hati ikutnya. Ya, tapi kalau mantap kayak kita ingat ya, iman kita percaya kebenaran. Kemanapun kita akan ikut, kita akan cari Dia. Firman Tuhan mengatakan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu ada di dalam Allah, Allah yang Bapa ini. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah Allah sendiri. Ya. Ayat kedua, Bapak Ibu ketian. Tiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia. Dia ini siapa? Nah, kan udah salah tuh. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini siapa? Nah, coba firman. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia ini bukan Allah, bukan Allah Bapa. Dia ini firman. Firman inilah yang menjadikan dunia. Ayat 4. Dalam ada hidup dan hidup itu adalah manusia. Ayat 5. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Ayat 6. Dan ada seorang yang hidup salah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh Dia semua orang percaya. Baca aja ya, ayat 12 coba. Ayat 14 dulu. Yesus ini siapa? Coba Bapak Ibu baca. Firman itu manusia dan Dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang menyala sebagai anak Bapa kasih karunia dan kebenaran. Amin. Jadi dunia dijadikan oleh firman ini. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, jadilah ini, jadilah. Firman inilah yang menjadikan segala sesuatu ada. Firman ini, firman yang ada di dalam diri Allah, Bapa ini. Dialah yang menjadikan segala sesuatunya. Makanya ayat yang kedua, tanpa Dia semua tidak ada. Dia siapa? Firman yang tadi. Ya, nanti kalau belajar Alkitab jadi tahu. Ya. Jadi firman inilah yang menjadikan manusia, alam semesta semua dijadikan oleh firman inilah. Tanpa firman ini semuanya tidak ada. Amin. Nah, firman ini karena Dia mau menyelamatkan manusia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini yang penuh dengan dosa. Allah punya inisiatif. Awalnya Allah punya inisiatif kirim nabi, ngomongin lu nggak boleh begini, kasih hukum Taurat segala macam, tetek pengen. Ya, tapi manusia bebal, keras hatinya. Nabinya dibunuh, semua dibunuh. Akhirnya Tuhan menyerah. Udahlah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, gua kirim anakku. Siapa yang dikirim? Sang firman itu keluar dari Allah. Nah, firman Allah inilah Dia keluar menjadi manusia dan diam di antara kita 2000 tahun yang lalu. Namanya siapa? Jadi firman Allah yang berubah menjadi manusia,
yang diberi nama Yesus Kristus. Amin. Nah, Yesus inilah ada punya misi untuk menghapus dosa manusia, sehingga orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Amin. Nah, firman inilah datang ke dunia, ya. Dia menjadi manusia, namanya Yesus. Punya tujuan menghapus dosa manusia. Kenapa? Kenapa dia harus menjadi menghapus dosa manusia? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Gambar dan rupa Allah itu rusak. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Dia, Sang Firman. Untuk memperbaiki gambar dan rupa Allah itu, Sang Firman itu harus menjadi manusia. Dia yang memperbaiki gambar dan rupa Allah. Amin. Jadi mesti tahu, ya, Yesus yang kita sembah ini, Dialah Allah itu sendiri. Amin. Sang Firman itu yang keluar dari Allah Bapa, yang menjadi manusia. Tujuannya dia harus dikorbankan untuk menembus dosa manusia. Kenapa dengan cara dikorbankan? Karena kalau zaman dulu sebelum ada Yesus, manusia kalau berdosa, bagaimana caranya untuk menghapus dosa? Kasih korban. Amin. Dia mesti bawa korban, bawa ke imam besar atau imam. Dia serahin, dia minta tolong, imam tolong dong lu ngomong sama bapak gua di surga, sama Allah kalau dia minta ampun sama Allah, diwakili oleh imam. Syukur-syukur diampuni. Itulah yang terjadi dari tahun-tahun, dari hari ke hari. Itulah yang terjadi. Ada anak domba yang harus dia korbankan dan dibawa kepada imam besar atau imam kecil sekalipun, untuk negosiasi kepada Allah, diberikan pekorban bakaran agar dosanya, kesalahannya diampuni. Besok berbuat dosa lagi, dia mesti siapin lagi korban bakaran, ngomong lagi ke imam, imam tolong dong mintain ampun. Amin. Kenapa mesti ada dihapus terus dosanya? Supaya berkat Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Coba kalau Bapak Ibu satu minggu ini ada berbuat dosa nggak? Ada? Ada? Ada ya? Coba kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia, Bapak Ibu kan pengen masuk surga kan? Pengen masuk surga kan? Kalau pengen masuk surga kan berarti dosanya mesti diampuni, betul? Bagaimana caranya kalau belum ada Yesus? Beli kambing, bawa korban bakaran, serahin ke imam, tolong minta ampun. Kalau kita meninggal pas kita masih banyak dosa, gak bakal masuk dalam kerajaan surga. Nah dia berjuang dong, beli kambing. Kambingnya sekarang berapa duit? Berapa duit sekarang kambing? 3 juta. Seminggu berapa kali berbuat dosa? Hah? Coba saya tanya. Seminggu berapa kali? 1. Betul? Ya? Melanggar hukum Taurat 10 perintah Allah 1. Minggu ini 1, 3 juta. Itu pun masih belum tentu diterima sama Bapak kan? Ya mudah-mudahan. Kalau zaman dulu kan mudah-mudahan. Insya Allah. Insya Allah. Betul kan? Ya kan? 3 juta. Betul. Minggu depan berbuat dosa lagi 3 juta lagi. Minggu depan buat dosa lagi. Sebulan 4 kali dosa 12 juta. Gaji 5 juta. Makanya Tuhan sayang sama kita. Dia ngerti kok kesulitan kita. Gua kalau gak hapus nih, aduh kasihan bener nih ya.
Yang gaji 5 juta gimana nih? Ya, susah dia masuk surga. Ya kan? Kan syaratnya gitu mesti bawa korban anak domba yang disembelih. Ya, kalau dia nggak kudus, nggak suci, dosanya masih melekat. Besok mati dia. Ya, belum sempat minta ampun sudah mati. Minta ampun aja belum tentu, insya Allah maafin. Nah makanya Yesus datang untuk tujuan seperti itu. Ya. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Kalau dulu kita harus bawa tuh domba-domba yang harus kita persembahkan untuk penghapusan dosa kita, yang kita bawa ke imam besar. Kalau sekarang kan nggak perlu. Ibu kemarin buat dosa kan? Ibu kemarin dosa kan ada gede kecil dulu. Hah? Udah berkeluarga? Udah suami. Nah, suami kalau ngomong terus ibu bentak, dosa nggak? Dosa. Terus bagaimana tuh? Udah minta ampun belum sama Tuhan? Udah. Caranya gimana? Bawa kambing kan? Hah? Doa. Makanya kalau udah mengerti pengorbanan Tuhan Yesus begitu luar biasa dalam hidup kita semua termasuk kita, harusnya jangan mengecewakan Yesus Tuhan dalam hidup ini. Amin. Sekarang kan kita gampang mau tidur, Tuhan hari ini suami saya tuh ini saya bercontoh nih ya. Kemarin saya sama orang-orang persekutuan kan, kalau di Bandung persekutuan saya suami istri kan. Suaminya tuh lagi makan sama saya di dapur. Makan di emperan, namanya bakso rusuk, enak, murah meriah tapi enak. Dia lihat istrinya makan terus kepedesan. Gelasnya kan jauh karena dia pindah meja. Suaminya bawain. Mau kasih minum istrinya bukannya mau dia minum, bukan. Dia ambil mau saya kasih. Baru belum nyampe ambil punya minum. Tuh bayangin. Nah inilah sudah. Bakso rusuk katanya. Ya, ini memang ya istrimu ini tulang rusukmu. Cuman tulang rusuk yang sudah busuk. Tujuannya baik. Ya, istrinya ngomel. Saya bilang, Susan, saya bilang orang itu kosong cuman bawain air minum bukan mau minum. Harus dia pulang. Ya, detik itu juga bisa minta ampun. Oh, Tuhan, ampuni saya. Ya, tadi pagi suami saya baik, perhatian saya gaplok. Istri sekarang bisa nggak ngegaplok suami? Istri sekarang hebat-hebat, udah kayak superhero. Betul nggak? Betul nggak? Makanya ini zaman edan. Kalau zaman dulu mana berani istri gaplok suami, bener nggak Pak Pujo? Betul. Betul. Ya. Kalau sekarang beda. Motong burung. Kalau zaman sekarang beda, istri bisa mukul suami loh. Kalau zaman dulu mana berani. Betul? Kalau zaman dulu mana ada anak berani mukul orang tua, bunuh orang tua. Kalau sekarang berani karena zaman sudah edan. Ya makanya Yesus bentar lagi mau datang kedua kali, dulu yang sekali, yang kedua kali dia datang. Ya, kembali. Ya, kalau zaman dulu kita susah minta ampun, kalau sekarang enggak. Kenapa? Karena Yesus adalah anak domba Allah, korban sembelihan yang dikorbankan sekali untuk selamanya. Amin. Nah kita tahu yang berkorban ini adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Makanya kalau kita baca ayat 12 ya, kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Terima Yesus dan jadi anak Allah belum? Pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terus memberi diri dibaptis, dicelupin berkali-kali. Ya nggak? Kalau bisa agak lama karena dosanya banyak, betul nggak? Ya? Betul? Nah,
supaya bersih, kotoran terlalu banyak, celupin terus, betul nggak? Celupin terus dalam nama Yesus, betul nggak? Begitu nongol keluar hidup, ya, hidup ya kan? Kalau tadi kan dilopinnya nggak ya? Hidup, ya nggak? Sudah dibaptis, jadi anak Allah. Banyak orang berpikir kalau dia sudah dibaptis dia menjadi anak Allah. Anak Allah pada saat di kolam, begitu keluar di parkiran, mobilnya kejepit, ya nggak, dulu-duluan sama orang, anak setan yang muncul. Jadi bukan otomatis kalau dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan dia percaya sang firman ini menjelma manusia. Dia menghapus dosa manusia. Saya percaya, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan memberi diri dibaptis dan ada pertobatan. Enggak otomatis dia jadi anak Allah, enggak. Baru dikasih kesempatan untuk jadi anak Allah. Amin. Nah, itulah prosesnya nanti. Ya, proses dididik ya untuk menjadi anak Allah. Jadi belum menjadi anak Allah. Kalau orang dia ada yang dibaptis sudah 10 tahun, ya kadang jadi anak Allah, kadang jadi anak setan, betul nggak? Ya, anak Allah kalau suami kasih duit yang banyak, ya nggak? Anak setan kalau dia pelit, betul kan gitu? Betul nggak? Ya, tidak menjamin. Nah, itulah proses. Makanya kita diperbarui terus, disempurnakan, karena kita taat mau belajar dengan firman, mau dididik, mau ditaat, mau diajar oleh firman, sang firman. Amin. Amin. Ya. Yohanes 1 ayat 29 tadi, Yesus adalah anak domba. Kalau dulu untuk menghapus dosa perlu pengorbanan, beli kambing, beli hewan, pakai duit. Kalau sekarang pakai iman. Amin. Iman percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang diutus oleh Bapa kita di surga untuk menghapus dosa dan kesalahan saya. Sehingga di dalam diri kita, di dalam Yesus Kristus, segala berkat yang Allah janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub akan mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Ya, Yesus adalah anak domba Allah yang untuk menghapus dosa dunia. Sekali dikorbankan selamanya, berlaku untuk selamanya. Bukan seperti korban-korban bakaran yang di zaman perjanjian lama. Amin. Kalau sekarang berbuat dosa tadi kayak ibu ya, tinggal berdoa aja. Ya. Kalau kita mau minta ampun sama Tuhan, biasanya mau tidur ya. Betul nggak? Kalau pagi kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Doa Bapa kami, jadilah kehendakmu dan seperti dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Doa pintar pagi, betul kan? Kita serahi, minta rezeki. Hari ini berbuat dosa, bangun habis jam 8, jam 9 ketemu orang yang jengkelin, kita sakit hati, kita marah. Jam 9 sudah dosa, betul? Jam 9 berbuat dosa, begitu jalan ke Selambu, mata lu taruh di mana? Betul nggak? Jam 10 berbuat dosa. Sekarang pertanyaan saya, ya jam 11 ya dimarahi, ngedumel, betul? Terus lagi ini iblis bermain di pikiran, timbul kekhawatiran, dosa dulu. Orang khawatir, orang yang tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Bapaknya. Dia tidak percaya bahwa Bapa akan pelihara dia dengan baik. 3 kali dosa, baru jam 11. Minta ampunnya kapan? Sebelum matahari terbenam. Doa minta ampunnya di mana? Pas doa malam ya, mau tidur. Betul nggak? Siapa yang minta ampunnya dosanya sehari ini mungkin ada 5, 10, ada 1 itu minta ampunnya kalau mau tidur jam 10 anggaplah. Siapa? Yang melakukan kalau ada kesalahan hari ini kita bereskan sebelum tidur, siapa? Minta ampunnya yang malam kalau mau tidur. Ini gak pernah minta ampun semua kayaknya nih. Ya. Jangan terlalu yakin ya bahwa Tuhan pasti akan mengampuni kita. Kalau kita nggak mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, bagaimana Dia bisa mengampuni dosa kita? Amin. Bahkan firman Tuhan mengatakan, kalau engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu hari ini, Bapakmu juga nggak bakal mengampuni.
Siapa yang kalau pagi, siang, ya sampai sore lah minta dia berbuat dosa tuh banyak, terus dikumpulin. Nah, malam-malam mau tidur ya jam 10 ya. Tuhan, dosa saya tadi keselandung, saya marah. Sama suami saya marah, sama istri saya marah. Ya, terus tadi kerjanya agak nipu dikit, bohong-bohong dikit. Kerjanya ya, tipu sana, tipu sini sedikit. Terus minta ampun kepada Tuhan. Katanya kan Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, Dia pasti akan mengampuni. Ya, malam siapa? Siapa yang malam minta ampun? Nggak ada di sini. Nggak ada ya. Dulu saya melakukan hal itu. Saya berdosa di jam 9 pagi, jam 10 pagi saya kumpulin, nanti mau tidur saya berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat kasih anugerah-Mu. Sepanjang hari ini Engkau memberkati kami, damai sejahtera sukacita Engkau berikan bagi kami. Sehingga kami malam hari ini boleh berkumpul kembali bersama dengan keluarga kami masing-masing dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan, ampuni ya kalau saya ada salah sepanjang hari ini. Saya ngomong sama Tuhan, baik kesalahan yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja, Bapak ampuni saya. Itu dulu saya. Karena saya belum mengerti. Tapi kalau sekarang yang saya lakukan, jam 9 saya berbuat dosa, saat itu juga saya minta ampun sama Tuhan. Jam 10 kita berbuat dosa, saat itu juga kita minta ampun sama Tuhan. Kan kita nggak perlu kan bersih-bersih kuping, bersih-bersih kaki untuk minta ampun sama Tuhan, betul? Karena Tuhan udah ada di dalam diri kita. Amin. Minta ampun, kenapa? Nah ini proses ya. Kenapa pada saat kita berbuat dosa kita minta ampun? Nanti jam 10 buat dosa minta ampun, jam 11 nempelin suami istri minta ampun, cepat-cepat. Aduh Tuhan ampuni saya Tuhan. Ya, lagi bawa mobil ya, disalib orang terus kita maki-maki. Aduh, Roh Kudus ingetin lu salah lu nggak sesuai firman. Aduh Tuhan ampuni saya. Saat itu juga kenapa? Berbuat dosa jam 9, 10, 11 dosanya banyak lagi. Nunggu tidur jam 10 malam. Jam 10 kurang 1 menit mati dia. Belum sempat ditahirkan dosanya, mati. Kalau orang seperti itu masuk surga nggak? Makanya kalau berbuat dosa langsung ingat Tuhan minta ampun. Amin. Dan kalau kita sudah jadi anak Allah, nggak mungkin kita mau sengaja berbuat dosa. Tapi karena ada dosa yang nggak disengaja. Amin. Ya. Jadi kapanpun kita berbuat dosa, langsung minta ampun sama Tuhan. Tuhan dekat sama kita, nggak jauh. Ya, nggak perlu. Kalau kita bangun tidur terus ingat dosa kita, langsung tetap minta ampun sama Tuhan. Amin. Nggak perlu Tuhan, saya kan mau menghadap Tuhan. Mandi dulu ya, sikat gigi dulu. Betul. Kita ingat ada dosa, Tuhan Roh Kudus ingetin. Tuhan nanti dulu, katanya ada Tuhan kan mesti rapi. Betul. Sikat gigi dulu. Bangun tidurku terus tidak lupa karena menghadap Tuhan, takutnya nanti Tuhan bau bangun kita. Lagi sikat gigi, terus sikat giginya ketelak, mati. Makanya ini saya jadi itu dulu saya lakukan. Jadi kayak kita mau menghadap Tuhan, mesti siap-siap. Tuhan tahu kok. Emang kalau Tuhan kita nggak sikat gigi 3 hari terus Tuhan kebauan sama cikong kita. Amin. Tuhan melihat hati kita. Kalau Roh Kudus sudah mengingatkan atas dosa dan kesalahan kita, cepat minta ampun selagi ada kesempatan. Amin. Amin. Ya, dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, dialah imam besar. Jadi kita nggak usah bawa lagi ke imam-imam zaman dulu, karena Yesus adalah sang firman ini yang telah menjadi manusia yang nama Yesus. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dan dia adalah imam besar di hadapan kita.
Amin. Ada nggak ayatnya? Coba buka Ibrani 8 ayat 1. Kita nggak usah lagi bawa korban bakaran ke imam-imam karena dia sudah imam besar. Ya. Judulnya apa itu? Perekomnya apa? Ibrani 8 judul perekomnya apa? Imam besar perjanjian. Amin. Yesus adalah imam besar perjanjian baru. Jadi Bapak Ibu kalau berbuat dosa bawa ke imam besar perjanjian baru. Siapa namanya? Yesus. Segala dosa kita nggak usah bawa di hadapan imam besar dunia. Karena imam besar dunia perlu pengorbanan, perlu nama korban bakaran. Yang dulu dilakukan orang berdosa adalah dia datang, dia bawa dosa dia bawa korban bakaran dia. Untuk minta penghapusan dosa. Kalau zaman Yesus, imam besar itu adalah Yesus. Bahkan diberi gelar imam besar apa? Perjanjian baru. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama, kalau engkau berbuat dosa bawa korban bakaran, temuin tuh imam besar. Akui dosamu, supaya nanti imam besar ngomong sama Tuhan, Tuhan, nih Januar banyak dosanya hari ini. Nih ya, dia minta maaf Tuhan, bawa korban bakaran. Nah, di dalam Yesus Kristus korban bakaran ya, anak domba Allah sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Jadi kita nggak usah bawa korban bakaran. Tetap kan, mesti dua kan, bawa korban bakaran, ya, bawa dosamu, akui dosamu. Kepada siapa? Ke imam agung, ke imam besar zaman dulu. Nah, di dalam perjanjian baru, imam besarnya adalah Yesus. Korban bakarannya nggak usah bawa lagi, karena Yesus sudah menjadi anak domba Allah yang sudah dikorbankan sekali dan seumur hidup. Yang tinggal kita bawa adalah dosa kita, persoalan kita, kesalahan kita. Makanya firman, datanglah kepadaku, hai orang-orang berdosa. Hanya aku yang bisa menyelamatkan kamu. Hanya aku yang bisa menghapus dosa. Dia imam besar perjanjian baru. Dialah yang mewakili korban bakaran. Jadi gak usah beli kambing-kambing. Tapi ada bagian kita juga. Kadang kita berdosa, kita sujud kepada Dia. Kita minta ampun kepada Yesus Kristus. Amin. Itu yang harus dilakukan. Inti segala yang kita bicarakan ini ialah kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Ayat 2. Bapak Ibu. Dan yang melayani kepada tempat kudus, yaitu di dalam iman sejati, yang diberikan oleh Tuhan oleh manusia. Kalau zaman dulu dibikin oleh manusia, betul. Yang ada imam besarnya itu didirikan oleh manusia. Tapi Yesus imam besar perjanjian baru, dia ada di dalam tata yang bukan didirikan oleh manusia tetapi didirikan oleh Tuhan. Ya, ayat yang ketiga. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Oleh karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Tubuh dan darahnya dipersembahkan oleh Yesus. 4. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayaran dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitakan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikianlah firman, bahwa engkau membuat semuanya dipenuhi contoh yang ditelunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ayat 6. Amin. Ada perjanjian yang lebih mulia, ada janji yang lebih tinggi di balik perjanjian baru, ya, melalui Yesus. Ayat 7. Bapak Ibu.
Sebab sekiranya perjanjian yang pertama yang dulu tidak bercacat. Kenapa bercacat? Bukannya tidak sempurna ya. Ada cacatnya. Ya, cacatnya di mana? Bukan di pihak Tuhan, tapi di pihak manusia. Manusia selalu melanggar. Sudah berdosa, sudah dikasih tahu ketentuannya, kalau berdosa bawa kambing. Cari imam besar, minta ampun. Ya. Tolong, kalau yang zaman sekarang sudah dipermudah sama Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus sudah dipermudah, nggak usah bayar kambingnya. Tapi jangan melakukan seperti orang-orang dalam perjanjian lama, sehingga nanti ada lagi, takutnya ada lagi dalam perjanjian yang ketiga lagi nanti. Amin? Nggak ada. Karena Yesus nanti akan kedua kali bukan untuk merubah perjanjian yang ketiga, enggak. Dia memisahkan antara domba dan kambing. Amin? Nggak ada lagi. Ya. Makanya kenapa cacat? Karena cacat ini yang bikin cacat adalah manusia. Manusia dikasih ketentuan, ketetapan, tetapi dia tidak mau melakukan. Sehingga akhirnya menumpuklah dosa itu. Nah akhirnya sudahlah, sudah dihapus sudahlah. Ya, dibikin perjanjian yang baru. Ayat 8. Bukan seperti perjanjian pertama yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka semua keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Tidak setia, makanya ada kecacatan. Kecacatan bukan Tuhan gak sempurna, enggak. Yang bikin cacat, yang bikin jadi gak sempurna itu manusia. Cuma Tuhan baik aja, gak ingat-ingat. Dia ampuni, dia ampuni, dia ampuni. Ayat 10. Makanya perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sejauh itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukum dalam hati mereka dan tulisannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Amin. Ya, Allah akan menaruh hukumnya di dalam akal budi kita, menuliskan dalam hati kita. Makanya ada firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatimu, karena Allah menuliskan hukum kasih, ya, menuliskan perjanjian apapun, ya, menaruh hukumnya di dalam hati kita. Amin. Ya, di dalam hati kita. Makanya kita sekarang kan bisa ngomong sama Tuhan. Gak ada keluar kata-kata pun, kita dalam hati Tuhan. Pernah gak memuji dan memuliakan Tuhan waktu melihat awan? Saya kadang bawa mobil nih, aduh lihat ini awannya bagus benar, wah percaya Tuhan. Hebat Tuhan. Bisa bikin awan kayak begitu. Tuhan suka dipuji dan disembah. Kalau memuji dan menyembah gak perlu, ya, Bapak Ibu cari sarung, masuk kamar mandi, bersih-bersih, kan gak perlu. Dimanapun, boleh gak? Maaf, boleh gak menyembah Tuhan pada saat kita lagi di toilet? Kalau dulu ada batasan, kita hamba, itu Allah, hamba. Ya, tapi dalam Yesus Kristus kita bukan lagi hamba, tapi kita adalah anak. Punya anak kan? Lagi tidur enak-enak, lagi ngorok. Anak masuk ke kamar kita. Ma, bangun. Apa yang dilakukan Bapak? Karena dia mau ngomong, kita lagi tidur ngorok nih. Mama bangun, kamu bangun. Ma, bangun. Marah nggak? Marah ya? Kalau dia ada perlunya atau dia ada sesuatu yang bahaya, pasti kan kita bangun, ada apa, betul. Sama seperti Bapak kita di surga. Bapak kita penuh dengan kasih, tahu memberikan yang terbaik. Amin. Kita dekati Tuhan. Ya, firman-Nya, Yesus sang firman, Roh Kudus sudah ada dalam diri kita.
tinggal ngomong aja. Amin. Maka akan menjadi Allah bagi mereka. Nah, orang-orang yang menuliskan sang firman itu, Roh Kudus ada di diri kita, maka Allah menjadi pribadi di dalam hidup kita. Amin. Menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat. Ayat 11. Ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ayat 13 yang terakhir. Amin. Bapak Ibu sekarang ada di perjanjian yang kedua atau mau ngikut perjanjian yang pertama? Anda mengenal Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Anda melakukan, kalau berbuat dosa Anda cari imam besar, Anda bawa korban bakaran dan minta tolong, minta ampun kepada Tuhan. Berarti Anda mengikuti perjanjian yang pertama. Yesus tidak ada gunanya dalam hidup. Kalau Anda mengikuti perjanjian kedua yang di dalam Yesus Kristus, cukup jadikan Yesus adalah imam besar kita. Cukup percaya bahwa Yesus datang ke dunia untuk menghapus dosa-dosa kita. Dan Dia punya kuasa untuk menghapus kesalahan kita, karena Dia adalah Allah itu sendiri, Sang Firman yang menjadi manusia. Dan akui dosa kita dari Tuhan. Cukup berarti kita ada hidup di dalam perjanjian yang baru. Perjanjian yang karena belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Ya, jadi mesti tahu dulu, Yesus hari ini yang kita rayakan, 2000 tahun yang lalu Dia datang ke dunia, Dia mati, mengorbankan dirinya, tujuannya cuma satu, menghapus dosa manusia. Amin. Dan Dia punya kuasa karena Dia adalah Allah, Sang Firman itu yang menjadi manusia. Dia mampu untuk menghapus dosa kita. Amin. Tinggal bagian kita adalah kita datang kepada Dia, akui segala dosa dan kesalahan kita, maka Dia akan menyucikan dan menguduskan seberapapun sebarang hitam dan merahnya dosa kita. Dia pasti akan memberikan pengampunan, karena Dia tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kita. Amin. Ya, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ada hukum lama dan hukum baru. Ya, makanya dulu pernah saya berbicara hukum sunat supaya berkat. Ya, dulu kan Allah kita kan berjanji dengan bapak kita Abraham. Ya, Abraham, aku akan memberkati kamu. Aku akan memberkati keturunanmu. Aku akan memberkati. Bahkan firman Tuhan mengatakan, siapa yang mengutuk kamu akan kutuk. Siapa yang memberkati kamu Abraham, aku akan berkati. Ini perjanjian yang Tuhan lakukan. Dia mau memberkati Abraham berikut dengan keturunannya. Dan firman Tuhan mengatakan, perjanjianku kekal selama-lamanya. Tidak ada yang bisa berubah. Amin. Yaitu apa? Bagian kamu harus lakukan yang namanya hukum kasih. Kasih kepada Allah Bapa dengan segenap hati dan segenap perbuatan dan akal budimu. Dan hukum yang kedua, anak laki-laki 8 hari harus disunat kulit katanya. Itu syaratnya. Supaya kenapa harus disunat? Supaya aku ingat bahwa dia masuk di dalam perjanjian, ahli waris dari perjanjian yang saya lakukan dengan kamu Abraham. Jadi hukum kasih mesti dijalanin, hukum sunat mesti dilakukan. Anak laki-laki umur 8 hari harus disunat kulit katanya. Kalau nggak disunat, sekalipun masuk hukum kasih, dia tidak ada di dalam bagian yang saya janjikan melalui Abraham. Makanya saudara kita sunat. Abraham disunat umur berapa?
bukan 8 hari, karena turunnya kurang lebih dia umur sudah tua. Ya, nggak apa-apa. Pak Parlan mau ikut perjanjian lama apa yang baru? Umur berapa? Udah sunat belum? Kalau belum sunat kan? Sunat, habis ini pulang sunat. Puskesmas banyak, ya pakai laser, ya, ya. Makanya saya bicara dengan sepupu kita ya. Dia nggak ngerti kok sunat itu apa. Sunat biar gemuk, sunat biar sehat bersih. Gitu. Betul. Saya bilang, bapak kita, aduh kurang canggih amat ya. Nyiptain manusia kok kurang bersih ya. Sehingga harus sunat. Dia nggak ngerti. Waktu saya kasih tahu, kenapa harus dilakukan sunat? Supaya berkat yang dulu Allah janjikan itu mengalir ke kehidupan kita. Itu dulu perjanjian yang sekarang di dalam Yesus itu enggak dirubah. Anda mau berhak untuk menerima berkat Abraham, Ishak dan Yakub, ya? Ada ayat terakhir ya. Coba ayatnya berapa ya? Coba Galatia 3 ayat 14 ayat terakhir. Dulu nih kalau Allah yang berjanji dia pasti akan genapi. Amin. Allah kita bukannya tukang gombal. Dia berjanji dia pasti akan genapi. Yang penting asal syaratnya kita genapi. Pak Parlan mau ngikut perjanjian lama, kasihi Allahmu dengan segenap hati, kasihimu sesamamu manusia. Jangan lupa disunat ya. Oke, nggak 8 hari kan baru ingatnya sekarang. Kan baru saya kasih tahu, ya nggak apa-apa kok, sunat aja. SMP udah disunat. Makanya hati-hati. Anak-anak Tuhan di dalam perjanjian baru, kalau dia berpikir bahwa dia harus disunat untuk dia mengikuti firman Tuhan, Yesus gak ada gunanya untuk dia. Makanya firman Tuhan mengatakan di dalam Yesus sunat tidak disunat tidak menjadi masalah. Amin. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Di dalam Yesus Kristus berkat Abraham, Ishak, Yakub akan mengalir dalam hidup kita. Tapi tetap bagian kita harus taat pada dua hukum ini. Hukum kasih, Matius 22. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kasihilah sesama manusia. Ini kalau kalian mau diberkati dengan luar biasa. Ya. Pagi-pagi ada yang mau keluar negeri ya, 7 orang ya. Waktu itu juga sama ya, ada banyak. Saya ingatin, dimanapun kalian berada, ingat hidup takut akan Tuhan. Amin. Gak usah pikirin berkat. Berkat ada di atas kepala orang benar. Dan orang benar adalah orang yang taat akan firman. Kalau Anda ikut dalam perjanjian baru, Anda harus taat kalau mau diberkati. Hukum kasih dan hukum sunat. Tapi di dalam Yesus Kristus tetap, kalau Anda mau diberkati, Anda harus melakukan hukum kasih dan hukum sunat. Cuman bedanya kalau dulu sunat secara jasmani. Sekarang hukum sunat tetap ada karena Tuhan tidak bisa berubah. Tapi sunat sekarang di dalam Yesus Kristus, ada yang disunat adalah bukan kulit kepala kita, tapi yang disunat adalah kedagingan kita. Sunat kedagingan semuanya. Jalankan hukum kasih. Anda gak usah khawatir dalam hidup ini. Berkat yang dulu janjikan pasti akan digenapi. Amin. Amin. Ya. Tahu Yesus sudah berkorban di kayu salib, dia mati menderita untuk kita semua manusia berdosa. Apalagi cuma kebutuhan hidup kita. Amin. Dia pasti akan memberikannya. Asal kita menjadi anak yang baik, anak yang taat dan setia melakukan firman Tuhan, anak yang taat dan percaya kepada Bapa bahwa Dia adalah Allah. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Sang Firman itu yang rela mati
yang menebus, udah menghapus dosa kita. Kita nggak ada lagi hukum, di bawah hukum, kutuk hukum Taurat atau hukum yang lain. Siapa mamanya punya gula, penyakit gula? Siapa yang mamanya atau bapaknya punya penyakit gula? Puji Tuhan, sehat semua. Kalau biasanya, kalau bapak mamanya gula, anaknya manis ya. Betul nggak? Kalau bapaknya punya penyakit darah tinggi, anaknya biasanya ya, itu DNA. Secara ilmu kedokteran itu DNA. Ya, DNA-nya darah tinggi, anaknya punya diwariskan darah tinggi. Ini semua ya. Tetapi percaya nggak bahwa itu adalah kutuk hukum, kutuk turunan. Yesus sudah menjadi kutuk di kayu salib. Dia menghapus segala kutuk, kutuk turunan, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk karakter. Percaya nggak? Percaya nggak? Kenapa percaya? Karena ada ayatnya. Makanya Yesus waktu di kayu salib terkutuklah dia, karena dia sudah menjadi jalan ya untuk menebus dosa, kutuk kita, kutuk dosa, kutuk turunan, kutuk segala macam, kutuk sakit penyakit. Dia sudah tanggung semua di kayu salib. Jangan mau diintimidasi dengan iblis. Bapak gua sih punya penyakit gula. Dia bukan warisin kekayaan, kehormatan, kemuliaan, diwarisin gula. Kalau pabrik gula sih boleh, betul nggak, bisa buat rumah, dia nggak jadi makmur gitu. Jangan percaya. Amin. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan selama kita ada setia memang firman Tuhan. Amin. Saya sering dulu waktu tinggal di sini, saya sering ngobrol di itu kan, Pak, rumah saya kan di Bogor, tukang becak banyak. Tukang becak itu, Pak bisa makan, udah bersyukur. Anak gimana? Ya kalau bisa Pak, ya jangan naik, jangan becak, jangan ojek. Minimal yang punya, nggak nyewa, maksudnya punya motor mungkin. Ya. Yang ngebeca kalau bisa jadi tukang ojek mungkin jadi satpam. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jangan terikat kalau bapak gua melarang, gua mesti melarang. Jangan. Amin. Kita nggak tahu masa depan kita seperti apa. Ya, saya cuma berpikir pokoknya masa depan anak saya, masa depan yang penuh dengan kemenangan, kesuksesan, keberhasilan. Amin. Selama saya menjalankan firman Tuhan. Ya, ingat ya. Nanti kalau di negeri orang, yang dimanapun berada, tetap mengasihi Tuhan. Dan ingat sunat kedagingan. Amin. Jangan dikit-dikit marah. Ya, nanti ditegur majikan dikit-dikit marah, pengen pulang. Ya, ketemu majikan yang galak, paspornya dipegang, nggak bisa pulang. Akhirnya emosi tinggi lagi kan. Kayak gini. Ya, kacau hidupnya, pikiran kusut, enggak. Majikan lagi nonton TV, dia setrum. Ya, kan jadi mati. Ya, jangan seperti itu. Dimanapun kita berada, jadi berkat, jadi garam, dan jadi terang. Amin. Amin.